الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحدانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا أما بعد. Para habaib, para kiai, para masyayikh, para hadirin pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Mohon bersabar, sebentar lagi akan datang Al-Habib Abdullah Al-Mukhtar yang sedang dalam perjalanan. Beliau salah satu ulama muda dari Hadramaut yang insya Allah akan menyampaikan pesan-pesan dan tausiahnya kepada kita dan pastinya akan memberikan manfaat kepada kita semua. Sambil menunggu datangnya beliau, saya ingin dalam kesempatan ini membacakan pesan salah satu ulama dari Hadramaut. Beliau adalah Al-Habib Ad-Da'iyah As-Sayyid Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang diucapkan pesan tersebut pada bulan ini atau bulan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini, surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semasa Nabi Muhammad berada di Makkah. Merupakan ayat surat ke-13 urutan turunnya daripada Al-Quran. Pendek ayatnya, hanya 3 ayat, namun di dalamnya mengingatkan kita, khususnya yang hidup di zaman sekarang ini, untuk betul-betul menimbang untung dan rugi sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, demi masa atau demi waktu asar. Disebutkan sebab nuzul daripada turunnya surat Wal 'Asri ini karena orang-orang kafir di Makkah setiap waktu asar mereka habiskan untuk duduk membicarakan tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Bicara tentang dulu kakek saya, dulu orang tua saya begini, harta saya, perniagaan saya, hal-hal yang tidak sama sekali bermanfaat buat akhirat mereka. Sehingga dengan ini sering terjadi salah faham antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Berawal dari cerita biasa, karena tidak ada manfaatnya, maka kemudian mulai terjadi perselisihan. Sampai pada akhirnya orang-orang di Makkah menganggap waktu asar itu adalah waktu yang sial. Kalau mau berdagang jangan waktu asar. Kalau mau silaturahmi jangan waktu asar. Kalau mau bepergian jangan waktu asar.
Di dalam Islam tidak ada namanya sial kecuali dosa. Tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada tempat sial. Yang sial itu di dalam Islam adalah dosa. Allah turunkan demi masa, demi waktu asal. Innal insana lafi khusr. Semua manusia akan berada dalam keadaan rugi. Yang dagang rugi, yang bertani akan rugi, yang menjabat jabatan rugi, yang mempelajari ilmu agama rugi, yang sudah banyak ilmu agamanya akan rugi. Semuanya akan rugi, terkecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Imannya dalam bentuk yakin. Karena permasalahan umat sekarang itu bukan ilmunya, saudara, bukan Islamnya, tetapi yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan kondisi sekarang ini, na'udzubillahi min dzalik, sudah sebagaimana diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Di antaranya Nabi bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, wa fi riwayah yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada umatku suatu zaman, kata Nabi, la yabqa minal islami illa ismuh. Tidak akan ada dari keislaman kecuali hanya tinggal namanya saja. Namanya Islam, tetapi tidak Islam. Pakaiannya tidak Islam, pelajarannya tidak Islam, budayanya tidak Islam. Sampai terhadap Islam pun diupayakan untuk benci. Jadi para Habib Mustafa dan para habaib menyampaikan bagaimana bahayanya pelan tapi pasti pemisahan kaum muslimin dengan Arab. Mungkin saudara tadi kaget, tapi kalau saya terus terang tidak kaget. Sebab ini sudah dibicarakan oleh Nabi SAW. Satu hari Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman bukan orang Arab, orang Persia. Tetapi Rasul terhadap Sayyidina Salman ini mengatakan, Salman minna ahlul bait, Salman keluarga saya, kata Rasul. Dihabaibkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Sayyidina Salman ini dianggap keluarga Rasulullah SAW? Karena cintanya kepada Rasul dan keluarganya. Bahkan di dalam beberapa hadis yang jarang sekarang didengar oleh kita, idza kana yaumul mahsyar nada munadin ya ahla mahsyar kuntu absarakum fa inna Fatimah bintat Rasul satamurru amamakum. Nanti kalau di hari kiamat akan ada panggilan dari sisi arusnya Allah, wahai yang ada di mahsyar, tutup matanya semua. Kenapa kok mau ditutup? Fatimah putrinya Nabi Muhammad akan lewat melintas ke surga. Maka kemudian melintaslah Siti Fatimah, diikuti oleh anak cucunya dan diiringi oleh mereka yang mencintainya. Saya pernah melihat iring-iringan mobil presiden. Kira-kira ada 11 atau 12 mobil. Mobil iring-iringan paling akhir itu jelek, saudara. Sebut saja misalnya mobil Panther bodoh. Tetapi karena ini iring-iringan presiden,
Walaupun isinya di dalamnya mungkin semir sepatunya presiden, piring kotornya presiden, tapi karena dia ikut iring-iringan presiden, maka tidak ada lampu merah yang bisa menghadang orang mobil. Andai spionnya tidak ada, plat nomornya mati, karena dia menjadi bagian dari iring-iringan mobil presiden, kira-kira ditangkap polisi, ditilang polisi apa tidak? Kenapa? Jelas pelanggarannya, jelas sebab untuk menilangnya, tetapi tidak ditilang karena dia menjadi bagian iring-iringan mobil orang terhormat. Sebagaimana satu hari Sayyidina Ali pernah datang ke Rasul juga bertanya, "Ya Rasulullah, Fatima itu artinya nutup." Sayyidina Ali heran nanya ke Rasul, "Ya Rasul, kok istri saya ini putri Anda namanya perempuan yang menutup? Kenapa? Apa maksudnya?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Ali, aku beri nama Fatimah anakku ini dengan perempuan yang menutup atau Fatimah li'annaha ahsanat farjaha wa fatama nafsaha wa dzurriyyataha minan nar." Dia telah menyucikan dirinya, lalu dia telah menutup dirinya dari api neraka beserta keluarganya. Di dalam hadis lain, bukan hanya keluarganya dan orang-orang yang mencintai kami, ahlul bait, berada di kanan kiri kami, melintas di padang mahsyar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Saking cintanya Salman kepada Nabi sampai dianggap keluarga oleh Nabi. Nabi berkata, "Ya Salman, wahai Salman, la tabghudni, tolong kamu jangan benci kepada saya ya," kata Rasul kepada Salman. Salman kaget. Saat Rasulullah berkata kepada Salman, "Jangan kamu benci kepada saya ya Salman," Salman berkata, "Kaifa nabghuduka ya Rasulullah wa qad hadanallahu bika." Ya Rasul, bagaimana saya akan benci kepada Anda sementara saya mendapat hidayah dari Majusi menjadi muslim dan mukmin berkat Anda? Bagaimana saya akan benci kepada Anda? Artinya tidak masuk akal, saudara, bagi Salman akan membenci Rasulullah sementara dia jahiliyah tadinya, tidak mengenal Islam dan iman. Tiba-tiba dia dimuliakan oleh Allah, dihargai dan dihormati oleh Allah karena berkat Rasulullah SAW. Bagaimana akan membenci Rasulullah SAW? Makanya tidak heran kalau di Indonesia ini banyak orang cinta kepada beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena para ulamanya yang mengajarkan kepada mereka, ini loh, kita itu dulu seperti apa, kita dulu kenal apa. Kalau bukan karena Rasul dan keturunannya, mungkin kita tidak pernah bibirnya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka bukti terima kasih kita hanya dengan mencintai mereka, selalu dipesan. Yang hari ini juga, hari-hari ini haulnya guru sekumpul Syekh Zaini Abdul Qadir tidak pernah ceramah terkecuali mengingatkan kepada umat terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW untuk diperhatikan, untuk dicintai. Siapa yang memulai sebelumnya? Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar telah memulainya, Imam Syafi'i telah mengingatkannya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan
Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata mu'minah. Yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Rasul, maka dia akan mati dalam keadaan iman. Dan yang mati dalam keadaan benci kepada keluarga Rasul, maka dia akan mati dalam keadaan munafik. Dan di hari kiamat di keningnya akan tertulis aisun min rahmatillah, terusir dari rahmat Allah. Dan yang tertulis itu hanya dua. Pertama iblis, dan yang kedua orang yang menaruh kebencian di dalam hatinya kepada keluarga Rasulullah SAW. Kata Salman, bagaimana saya akan membenci engkau ya Rasulullah? Qur'annya jelas. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ibnu Abbas mengatakan qurba alu Muhammad. Allah sudah mengingatkan kepada Nabi untuk disampaikan, umatmu pasti akan berterima kasih kepadamu karena diajari Islam, karena diarahkan menjadi iman dan mukmin, pasti akan berterima kasih. Andai mereka memiliki uang dan harta akan diberikan kepada kamu, tapi bukan itu yang diminta. Jangan terima yang itu wahai Nabi Muhammad. Jika umatmu akan berterima kasih kepadamu atas dakwah dan pengenalan hidayah ini, Allah bilang, minta satu saja dari umat. Apa? Cintai keluargamu. Cintai keluargamu, perhatikan anak cucumu. Apa keuntungannya ya Rasulullah? Andai Rasulullah akan menjawab, dia akan mengatakan, dengan cintamu kepadaku, cintamu kepada keluargaku, maka engkau di hari kiamat akan diikutkan oleh Allah bersama dengan mereka. Amin. Rasul berkata, tabghudni, tabghudul araba fatabghudni. Wahai Salman, pertama kamu tidak akan benci kepadaku, tapi kamu akan benci kepada Arab dulu. Kamu akan dibencikan kepada Arab. Setelah kamu benci kepada Arab, maka pelan-pelan kebenciannya itu akan diarahkan kepada membenci Rasulullah. Tabghudni, tabghudul araba fatabghudni. Benci Arab, maka kamu akan benci kepadaku. Fatufariqu dinak, maka kamu kalau sudah benci kepadaku, pasti hakul yakin kamu akan melepaskan agama Islam ini dan kembali kepada jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah beliau sudah tiba. Mohon diberi jalan, tidak usah selama, agar beliau segera istirahat sejenak, kemudian melanjutkan apa yang kita harapkan, yaitu tausiah. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bil habib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,